Nada pesan masuk terdengar dari ponselku yang tergeletak di meja. Aku menduga pesan itu berasal dari Aisyah, teman lamaku. Sudah cukup lama aku dan Aisyah tidak bertemu. Terakhir sekitar 2 atau 3 tahun lalu saat masih sama-sama bertugas meliput di kantor gubernur. Sejak 3 hari lalu, Ais, sapa anak kerap Aisyah, menghubungiku melalui aplikasi perpesanan instan. Dia berencana membuat artikel tentang kegiatan budaya di kota ini, Jogja. Sebagai teman yang lama tinggal di kota ini, aku menawarkan untuk menjemput dan mengantarnya menemui beberapa tokoh budaya di sini. Juga lokasi dan kegiatan yang mendukung artikelnya. Sebetulnya bagiku Ais bukan sekedar teman. Sejak pertama mengenalnya aku sudah jatuh hati padanya. Tapi jujur saja, aku sungkan untuk berterus terang padanya. Aku takut dia menjauh dan akhirnya tidak mau mengenalku. Aku lebih suka keadaannya seperti saat ini. Tanpa status hubungan yang istimewa, tapi aku bisa dekat dengannya kapanpun aku mau. Daripada aku harus menyampaikan perasaanku tapi dia menjauh. Tapi sudahlah, saat ini bukan waktunya untuk menceritakan perasaanku pada Ais, karena dia sudah tiba di stasiun Tugu. Aku menawarkan diri untuk menjemput dan mengantarnya ke penginapan, tapi Ais menolak. Katanya dia ingin mencoba bus trans, sekalian melihat suasana Jogja dari atas bus. Tapi saya nggak tahu trayek bus. Nanti Ais turunnya di mana? Tanyaku melalui ponsel. Jawabannya di luar dugaanku. Ternyata selain cantik, baik dan cerdas, cara berpikir Ais sangat simpel. Nalarnya jalan. Kata Ais, bus apapun yang ditumpanginya akan berakhir di terminal. Jadi meskipun nantinya dia salah trayek, dia akan kembali ke terminal dan mencari trayek yang tepat untuk ke Prawiro Taman, tempatnya menginap. Kalaupun nanti saya tidak dapat bus yang ke Prawiro Taman, saya kan bisa pesan ojek online, ucapnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Bukan karena ucapannya yang lucu, tapi aku menertawai diriku sendiri yang tidak berpikir sampai ke sana. Sebenarnya, penawaranku untuk menjemput bukan hanya untuk memudahkan Ais, tapi agar aku juga bisa lebih cepat bertemu dengannya. Setidaknya dengan melihat wajah dan senyumannya, rinduku yang terpendam dapat sedikit terobati. Dengan setengah memaksa, aku kembali memintanya agar mau kejemput. Tapi seperti biasanya, sifat keras kepalanya muncul. Aisyah ngotot untuk tetap menumpang bus trans. Akhirnya aku pun mengalah. Tapi dengan catatan, dia harus memberitahuku jika sudah ada di dalam bus. Setidaknya menginformasikan nomor trayek bus saat bus tiba di shelter. Dan dia menyanggupinya. Aku kemudian bergegas mengenakan celana panjang dan menghidupkan mesin sepeda motorku. Lalu meluncur ke terminal, berharap Aisyah akan turun di terminal dan aku memboncengkannya menuju penginapan. Matahari sore seperti tahu bahwa aku sedang bahagia. Sinarnya solar redup kalah dengan binarnya wajahku. Maklum saja, beberapa kali aku janjian untuk bertemu dengan Ais tapi selalu batal. Entah karena dia yang sedang sibuk atau aku yang sedang ada kegiatan. Sambil bersiul dan sesekali berdendang, di atas sepeda motor aku menyusuri aspal. Semua yang kulewati jadi nampak lebih indah. Bahkan lampu lalu lintas terlihat seperti emoji orang yang tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian,
aku sudah tiba di Terminal Giwangan, satu-satunya terminal bus di kota ini. Beberapa bus Trans Jogja melintas di pintu masuk terminal. Aku memeriksa ponselku, berharap ada kabar dari Ais. Sepertinya hari ini semesta sedang berpihak kepadaku. Ada pesan dari Lajuma 2, nama kontak Aisyah pada ponselku. Aku sengaja memberi nama kontak itu agar mudah dicari saat aku akan menghubunginya. Kak, saya naik Trans Jogja yang nomor 9A. Kalau salah jalan nanti saya langsung turun di terminal saja. Ini barusan naik di bus, tulisnya dalam pesan. Jujur saja, aku tidak hafal nomor trayek bus Trans Jogja, karena selama ini aku tidak pernah menggunakan moda transportasi massal tersebut. Biasanya aku menggunakan jasa ojek online atau mengendarai sepeda motorku. Aku mengecek waktu pengiriman pesan dari Lajuma 2. Di situ tertulis pukul 16:15. Itu berarti sekitar 25 menit yang lalu. Menurut logikaku, paling lama setengah jam ke depan bus itu sudah tiba di terminal ini. Aku memperhatikan seluruh bus Trans Jogja yang masuk ke terminal. Tapi anehnya, tidak satu pun bus bernomor trayek 9A yang kutemui. 20 menit berlalu, dan tetap saja tidak satu pun bus dengan nomor trayek itu yang tiba. Aku mulai gelisah. Sepertinya ada yang tidak beres dengan trayek tersebut. Pak, Trans Jogja nomor trayek 9A masuk ke sini tidak ya? Tanyaku pada seorang pengemudi bus Trans Jogja yang turun untuk beristirahat. 9A atau 6A mas? Semua trayek lewat terminal, tapi nomor 9A nggak ada, jelasnya. Aku tidak mengerti maksud ucapannya, dan kembali bertanya pada pria berkacamata itu. Maksudnya nggak ada gimana ya pak? Tanyaku tidak mengerti. Trayek nomor 9A itu nggak ada mas. Trayeknya nggak sampai nomor 9. Mungkin masnya salah lihat. Jawabnya lagi. Tapi kali ini dengan nada yang sedikit kesal. Setelah mengucapkan terima kasih, aku kembali ke tempat dudukku di ruang tunggu. Aku mengecek ulang pesan dari Aisyah. Tidak ada satupun pesan baru darinya. Aku pun membalas pesannya, bertanya posisinya saat ini. Tapi satu tanda centang terlihat di bagian kanan bawah pesanku. Artinya pesanku belum terkirim padanya. Aku menunggu beberapa detik, berharap pesan itu segera terkirim dan dibaca. 1 menit berlalu. Tanda centang itu tidak bertambah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja jaringan internet pada ponsel Aisyah sedang tidak bagus. Tapi hingga 5 menit berlalu, satu tanda centang itu tidak berubah. Aku mulai was-was, tapi tetap mencoba berpikir positif. Berharap bahwa Aisyah hanya kehabisan kuota internet atau ponselnya kehabisan daya dan dia tidak membawa power bank. Jam pada ponselku sudah menunjukkan pukul 17.00. Tapi bus yang ditumpangi oleh Ais belum juga muncul. Dan pesanku pun belum terkirim. Sementara di dalam bus nomor trayek 9A Ais tertidur. Kepalanya bersandar pada sandaran kursi. Dia tertidur karena saat naik ke atas bus seluruh penumpangnya sedang tidur. Ais tidak sadar bahwa bus itu berjalan tidak pada jalanan yang lazim. Bus itu melaju di atas tanah berbatu, di tengah hutan.
pohon-pohon besar di kiri dan kanan bus seperti berjalan ke belakang. Tapi Ais nyenyak tidur karena kelelahan dalam perjalanan. Saat dia terbangun, hari sudah senja. Matahari pun entah di mana. Karena rimbun dedaunan pohon-pohon hutan hanya memberikan sedikit celah pada sinar mentari untuk mengintip Ais di dalam bus. Ais tersentak. Dia hanya sendirian di atas bus. Para penumpang yang tidur saat dia naik sudah tidak ada di tempatnya masing-masing. Ais memandang keluar bus, hanya bayangan pepohonan yang nampak. Sontak bulu kuduknya berdiri. Ais merasa sangat ketakutan, lalu berdiri dan melangkah menuju kursi sopir. Jantungnya mendadak seperti berhenti berdetak. Bus itu jalan sendiri. Tidak ada sopir yang mengemudikannya. "Tolong!" teriak Ais sekencang-kencangnya. Tapi tidak seorang pun mendengar teriakannya. Bus itu tetap melaju mengikuti jalan setapak di tengah hutan, dan Ais menangis jadi-jadinya. Ais panik. Dia berusaha membuka pintu bus, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Sepertinya pabriknya memproduksi bis itu dengan pintu otomatis. Dia mencoba memukul-mukul kaca jendela bus, tapi percuma. Pukulan tangan Ais yang kecil tak mampu memecahkan kaca setebal lebih dari 5 mm tersebut. Kini tangis Ais semakin keras. Dia berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saat dia mencubi tangannya, Ais merasa sakit, yang berarti ini adalah kenyataan. Ais pun beristighfar, berdoa pada Tuhan agar dia diselamatkan. Sekilas dia teringat pada Eka, temannya yang tadi akan menjemput di stasiun. Seandainya tadi dia mengikuti saran Eka, pasti saat ini dia sudah beristirahat sendirian di kamar penginapan. Mungkin Ais sudah berbaring di kasur empuk dengan laptop di hadapannya dan cemilan di sampingnya. Dia juga membayangkan, seandainya saat ini Eka ada di dalam bus, pasti Ais tidak akan setakut ini. Mungkin Eka akan memeluknya untuk menenangkan. Lalu Ais akan menyandarkan kepalanya di bahu Eka seperti sepasang kekasih. Tapi Ais segera menepis hayalannya. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa saat ini dia sendirian di dalam bus yang melaju di hutan. Bus yang berjalan tanpa sopir. Ais memeriksa ponselnya, berharap agar dia dapat menghubungi Eka agar Eka bisa mencarinya ke hutan ini. Tapi Ais tidak tahu dia berada di hutan mana. Jaringan internet maupun selulernya juga tidak ada. Sinyal pada ponselnya menunjukkan tanda silang. Sampai tiba-tiba, di kejauhan, lama-lama dia melihat dua orang berdiri. Sepertinya orang itu akan naik bus yang ditumpanginya. Harapannya kembali muncul. Setidaknya dia tidak sendiri di dalam bus ini. Benar saja. Bus tanpa supir ini mengurangi kecepatannya, kemudian menepi ke depan kedua orang itu. Pintu bus secara otomatis bergeser ke kiri dan ke kanan. Ais merasa sangat bersyukur karena salah satu dari penumpang itu adalah perempuan. Keduanya lalu duduk tepat di hadapan Ais. Pintu bus kembali tertutup seiring dengan kembali berjalannya bus tersebut. Entah menuju kemana. Sementara suasana di luar semakin gelap, hanya lampu bus yang menjadi penerang. Bayangan hitam pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Ais mencoba membuka pembicaraan dengan kedua penumpang baru itu, tapi Ais ragu. Karena sejak naik hingga saat ini, keduanya tidak pernah saling bercakap. Dia kembali membayangkan jika dirinya bersama Eka di dalam bus ini. Pasti mereka akan bercerita dan bercanda tanpa menghiraukan dua penumpang yang baru naik.
Sejujurnya aku berharap ada Kak Eka menemani di sini, ucapnya dalam hati. Selama ini Ais berusaha menolak kata hatinya bahwa dia memiliki perasaan pada Eka, bahwa dia menyimpan rindu yang sangat pada laki-laki tengil itu. Ais selalu membohongi dirinya sendiri dan mencoba membunuh perasaan itu. Meski akhirnya rasa itu justru membuncah memenuhi rongga dada dan pikirannya. Ais kembali mencoba menepis bayangan Eka yang bermain dalam pikirannya. Mencoba menghapus senyum Eka yang tidak manis-manis amat, tapi seperti tergambar di pelupuk matanya. Saat ini yang harus dilakukan bukan membayangkan Eka, tapi bercakap dengan penumpang di depannya. "Mbak, bus ini menuju kemana ya? Apa memang trayeknya lewat hutan seperti ini?" tanya Ais pada perempuan di depannya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dia menatap Ais dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Matanya sayu, tapi tampak sedikit menakutkan. Wajahnya pucat dengan bibir berwarna kehitaman. Ais sontak terkejut melihat wajah perempuan itu. Wajahnya tampak dingin dan tanpa ekspresi. Menurutnya seperti mayat hidup. "Bis ini menuju Pasar Bubrah. Di sana titik akhirnya," jawab perempuan itu lirih. Ais tidak mengerti. Baru kali ini dia mendengar ada daerah bernama Pasar Bubrah. Meski tidak begitu lancar berbahasa Jawa, tapi Ais tahu arti bubrah, yakni terhambur atau tidak tertata. Tapi dia tidak kembali bertanya. Nyalinya mulai menciut saat melihat wajah dan suara perempuan itu. Apalagi saat dia memperhatikan pria yang bersama perempuan itu. Dia seperti tidak memiliki bola mata hitam. Seluruh bola matanya berwarna putih dan di sekeliling matanya terlihat lingkaran kehitaman. Lagi-lagi Ais teringat pada Eka. Kali ini dia benar-benar berharap Eka ada di sampingnya, memeluknya untuk menenangkan. Ais tidak lagi mencoba menepis perasaannya pada Eka. Dia membiarkan lamunan dan hayalan manis dengan Eka memenuhi rongga kepalanya. Sampai tiba-tiba bus itu kembali berhenti dan rupanya ada lagi penumpang yang naik. Kali ini seorang nenek yang membawa bungkusan di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tongkat. Nenek itu mengenakan kacamata hitam, sesuatu yang menurut Ais sangat tidak lazim. Mengenakan kacamata hitam pada malam hari, apalagi di tengah hutan yang gelap. Mungkin nenek itu buta dan tongkat itu sebagai alat bantunya, duga Ais dalam hati. Tapi jika memang nenek itu buta, keluarganya pasti orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Mereka tega membiarkan seorang nenek buta untuk naik bus seorang diri di tengah hutan. Ais bergidik saat dia kembali sadar bahwa dirinya berada di dalam bus yang melaju sendiri di tengah hutan. Dia yakin bahwa ada sesuatu yang gaib yang dialaminya. Dia pun kembali berdoa. Nenek itu tertatih saat melangkah di dalam bus. Dan sepertinya memang dia buta, karena tongkatnya digoyangkan ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui jalur yang rata di dalam bus. Ais mencoba menolongnya. Dia memegang lengan nenek itu dan mengajaknya duduk di samping Ais. Setelah duduk, nenek itu mengucapkan terima kasih atas bantuan Ais. Sepertinya nenek ini tidak semenakutkan kedua orang di depanku, Ais berucap dalam hati. Ais selalu mengajak nenek itu bercakap. Dia menanyakan tujuan nenek itu dan bertanya apakah nenek itu tidak bisa melihat. Nenek mau ke Pasar Bubrah. Iya, nenek tidak bisa melihat.
makanya nenek pakai tongkat, jawabnya. Suara nenek itu datar dan ramah, membuat Ais merasa sedikit tenang. Ais berbesar hati bahwa nenek ini akan menemani dan membantunya setiba di pasar bulan nanti. Tiba-tiba nenek itu bertanya pada Ais, "Nak, apa kamu mau membantu nenek? Bantu nenek supaya bisa melihat lagi?" pintanya pada Ais. Ais yang pada dasarnya suka menolong, spontan menjawab bahwa dia bersedia membantu nenek itu. Ais juga bertanya bagaimana caranya dia bisa membantu si nenek agar bisa melihat. "Terima kasih sebelumnya, Nak. Kalau begitu, tolong pasangkan bola mata nenek ke tempatnya," ucap si nenek sambil membuka kacamata dan mengeluarkan 2 biji mata dari bungkusan di tangan kanannya. Wajah nenek itu menjadi sangat menakutkan. Rongga matanya menganga tanpa biji mata di dalamnya. Sementara di tangannya dia memegang 2 biji mata. Spontan, Ais kembali berteriak. Dia menjerit sekeras-kerasnya. Ais berlari menuju bagian belakang bus lalu menelungkupkan wajahnya pada kursi bus. Dia sangat ketakutan. Perutnya mual melihat 2 biji mata di tangan nenek itu. Itu adalah pemandangan terakhir yang dilihat Ais. Karena setelahnya dia pingsan dan pagi harinya dia ditemukan warga sekitar yang akan berangkat ke kebun. Ais pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada petani itu. Setelah merasa tenang, Ais pun menghubungi Eka untuk minta dijemput. Sungguh, itu adalah kejadian paling mengerikan yang pernah dialami oleh Ais selama hidupnya.